Daralun, DPP Partai Nangro Aceh atau PNA versi Kongres Luar Biasa atau KLB menjawab surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Aceh yang menolak permohonan mereka terkait perubahan ADRT dan pengurusan PNA. Ketua PNA versi KLB Samsul Bahri alias Tiung menegaskan bahwa keputusan Kemenkumham Aceh tidak sesuai fakta dan banyak kejanggalan. Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Merah Budiman, memilih tidak menjawab tudingan Tiung SC. Katanya materi yang disampaikan Kanwil Kemenkumham Aceh ada kejanggalan-kejanggalan. Pernyataan itu disampaikan Tiung didampingi Abrar Muda, M. Rizal Fahlevi Kirani, Safrijal Gamgam, Tarmizi, dan pengurus lainnya dalam konferensi pers di kantornya, Banda Aceh, Selasa 14 Desember 2021. Berikut pernyataan lengkap dalam wawancara khusus dengan Serambion TV. Yang pertama, setelah kita lihat, kami melihat ada beberapa menteri yang mereka sampaikan di surat dari Kantor Wilayah Hukum Aceh. Ini ada kejanggalan-kejanggalan. Persoalan pertama, kejanggalan, ini surat ini tidak ada tembusan. Tidak ada tembusan. Surat yang kami terima sebelumnya dari Kanwil Kumham sebelumnya semuanya ada tembusan. Ini jangankan tembusan untuk kementerian atau dirjen, untuk arsip juga tidak ada. Ini kami mencurigai bahwa surat ini yang pertama dibuat tergesa-gesa, yang kedua dibuat bukan berdasarkan fakta. Yang kedua, ada beberapa materi ini yang kami bisa simpulkan bahwa Kanwil Kemenkumham Aceh dengan serta-merta telah menuduh adanya pengurus DPW PNA yang hadir tidak identik tanda tangan dengan tanda tangan aslinya, itu merupakan tuduhan yang sangat diragukan kebenarannya. Opini yang digiring pada upaya pemalsuan dokumen telah mendiskreditkan dan mengarah pada pencemaran nama baik para peserta KIB itu sendiri. Itu adalah sebuah pencemaran nama baik yang mereka lakukan. Padahal kehadiran mereka dapat dibuktikan dengan daftar hadir, ada video, ada foto. Karena itu DPP PNA juga mempertanyakan argumentasi ini. Dan jika tidak dapat dibuktikan, kami juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini kepada para penegak hukum. Ini kan tuduhan yang mereka buat kepada kami. Sebenarnya tuduhan ini harus dibuktikan juga, masalah tanda tangan otentiknya kan dengan pengadilan. Pengadilan yang bisa membuktikan palsu atau tidaknya, bukan mereka. Mereka cuma memverifikasi data kebenaran. Sah tak KLB secara administrasinya? Karena sebelum kami ngurus SK Kekumham, kami juga buat notaris. Notaris ini yang buatnya pejabat negara juga. Jadi mereka jangan menuduh yang tidak tahu kebenaran aslinya. Kemudian terkait masalah lamanya penanganan surat ini, kan kita ketahui hampir 1 tahun lebih persoalan ini ditangani dan baru dikeluarkan sekarang gitu. Dalam aturannya, apakah Mentiung ada melihat kembali aturannya berapa lama setelah diajukan, kemudian diperiksa proses, apakah 7 hari, 14 hari baru dikeluarkan putusan? Ini mengacu kepada verifikasi. Ini diatur dalam Permenkumham ya. Ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017. Di pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa pemeriksaan dan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 7 hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima. Dia sebenarnya verifikasinya paling lama 7 hari sejak dokumen mereka terima daripada kami. Sementara yang mereka verifikasi kemarin, mereka baru membentuk tim penelitian adalah tanggal 14 April 2021 setelah 19 bulan sejak permohonan. Ini juga mempermasalahkan, kami mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah ada upaya lain yaitu untuk menghancurkan partai lokal, karena PNA adalah salah satu partai kedua pemenang pemilu setelah PA di partai lokalnya. Ini justru kami mencurigai mereka adalah ingin membumi hanguskan partai-partai lokal, apalagi partai lokal PNA ini berbasisnya ada militan, ada akademis, ada dari budaya dan bentuk semua unsur masuk di PNA.
Setelah kita melihat berbagai kejanggalan dalam keputusan Kemenkumham ini, apa upaya yang akan kita lakukan? Upaya yang pertama, menyikapi surat mereka, kami akan mengajukan keberatan sesuai dengan prosedur hukumnya. Kita lihat nanti keberatannya, apa tanggapan mereka. Bila mereka juga masih menolak, kami akan upaya banding, dan ini saya rasa masuk ke proses hukum nanti. Kita pelajari dulu, ada yang ini kalau proses hukumnya P2N, Pengadilan Tata Usaha Negara. Cuma ada beberapa isi yang kami terima materinya, mungkin juga akan kami laporkan, termasuk Bendahara Umum Lukman AG, kemungkinan kami akan duduk kembali, akan melaporkan ke polisi, termasuk keabsahan mereka dengan dana Kes Bangpol yang mereka ambil tahun 2020. Oke. Jika kemudian kisruh PNA ini tidak selesai sampai tahapan pemilu ini akan datang tiba, gitu, bagaimana sikap Ketua Tiong terhadap masalah ini? Tidak, kita bersikap menyelesaikan dulu, jangan bersikap untuk tidak menyelesaikan. Ini dalam proses ini kan kita tidak tahu, misalnya. Mana tahu nanti dalam proses ini ada surat PAW yang diajukan oleh kepengurusan PNA versi Irwandi, gitu. Apakah proses PAW itu bisa dilakukan jika persoalan ini belum selesai? Karena persoalan itu belum muncul, kami juga belum terpikir untuk melihat secara aturan tentang proses itu sendiri. Kita bicara hari ini menanggapi surat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dulu. Jadi jangan meluas kepada PAW dulu. Oke, ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin? Coba, Bram. Dari Banda Aceh, Henry, Serambi On TV.